Ya, bahkan jauh lagi kepada artinya bahwa persepuluhan yang dimaksud adalah bla bla bla. Salah satunya berasal dari tanah suci sendiri yang mereka miliki, ya, bukan dari yang apa itu bangkatsu istilahnya, Keruntuhan hal-hal yang kerajaan najis. Yehuda. Heeh. Nah, hal-hal yang najis dan bukan apalah gitu ya. Nah, terus bagaimana hal itu dipersembahkan, bagaimana cara cara melakukan ini itunya, ya kenapa nggak sekalian aja yang pindah ke Yahudi kan begitu bagi mereka yang ke Yahudi-Yahudian. Tidak, kita sebaiknya tumbuh dalam kerajaan Allah yang untuk semua umat, untuk semua manusia ciptaan Tuhan ini. Hendaknya kita lihat semua dalam maksud kebaikan Allah untuk manusia, tidak untuk menyusahkan atau menghukum kita. Itu tambahannya, Bang. Mungkin yang lain bisa menambahkan lebih sempurna. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak RT untuk tambahannya. Nah, kalau dari pribadi saya sendiri, justru yang saya center dulu satu pernyataan tadi kan ada ungkapan gray zone ya. Teman-teman juga dengar. Nah, gray zone ini Ya, kan abu-abu gitu ya. Berarti kan dia main standar ganda. Kanan dipakai, kiri dipakai. Padahal tadi kita lihat pernyataan jelasnya dari kalangan Yahudi sendiri, ya ini pasti Rabi tadi mengacu pada data Rabi Yahudi, Rabinik lah, yang saya sering namakan Rabi Akiva itu yang masih nanti mengangkat Mesias Simon Bar Kokhba. Nah, justru ini menjadi sebuah afirmasi buat kita ya dari kalangan Kristen Katolik bahwa memang di abad awal, di abad perdana itu dari kalangan Yahudi sudah ibaratnya membangun pemahaman tegas bahwa kami kalangan Yahudi itu berbeda dari kalian yang kalangan yang namanya Kristen, pengikut Kristus. Kami beda karena kami masih mau tadi menjalankan Taurat. Kalau bahasanya Rabi tadi kan pilihan kami sepanjang tahun cuma dua, ikut Taurat kami diberkati, melawan Taurat kami tidak diberkati. Terserah tahunnya mau apapun. Jadi memang dari abad perdana garis ini sudah harus dipilih. Nah, sekarang kita masuk ke pemahaman yang agak katoliknya ya. Nah, jadi kita juga menjadi orang Katolik harus berani ngambil sikap seperti Rabi tadi. Dia saja tidak malu mengakui dia punya iman itu iman Yahudi. Nah, kita orang yang sudah ditebus Kristus, kenapa kita malu kita mengakui ya? Kita pakai standar ya tentu standar Kristus semua jadinya. Tinggalkan itu gaya-gaya lama, gaya perpuluhan kan karena memang kita mau bilang kita sudah ditebus Kristus. Kalau sudah ditebus Kristus melalui pernyataan Santo Paulus di surat terutama surat-surat Roma di mana dia menjelaskan permasalahan antara Taurat dengan yang ini khusus untuk kalangan Kristen Katolik lah, Kristen secara umum sih, tidak hanya Katolik yang saya bicarain. Paulus itu sudah menegaskan berulang-ulang bahwa Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat. Jadi Taurat tidak berlaku, yang berlaku sekarang adalah hukum atas nama Yesus Kristus, hukum kasihnya itu. Nah, elemen dari hukum kasih itu salah satunya kalau mau dikenakan ke dalam perpuluhan, itu nanti dia malah tidak menciptakan keadilan bagi umat. Karena ya, teman-teman bisa lihat semua ya, di publik sekarang, banyak saya juga pernah dengar sampai ada yang orang sudah sakit keras gitu ya, bolak-balik opname itu sampai nanya ke hamba Tuhan di gerejanya dia. Ini bagaimana ya kalau saya sakit saya nggak bisa ngasih, saya kan tahu sendiri mesti cuci darah, mesti cuci ini gitu. Ya tetap harus dicicil. Waduh, jadi persembahan itu ada yang bilang boleh dicicil. Nah ini menjadi refleksi kita bersama mungkin kata-kata dicicil ya. Dicicil tuh sebenarnya kalau lihat penjelasan Rabi tadi, untuk kepentingan siapa sih dicicil ini? Untuk kepentingan gerejanya atau untuk kepentingan pribadi? Karena kalau kita percaya bahwa Kristus yang memelihara gereja ini ya, kita bicara gereja itu jadi bukan institusi yang dibentuk manusia memangnya.
Kalau kita berlaku seperti perpuluhan itu, ini gereja yang institusinya dibentuk manusia. Maka mereka harus sibuk cari dananya agar ini organisasi bisa tetap berjalan. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan contoh tarekat-tarekat tuh, tarekat-tarekat religius punya Katolik. Mereka kan juga pada waktu pendirian, kalau teman-teman pernah baca cerita-ceritanya pendirian masing-masing tarekat, itu mereka mengalami perjuangannya tidak sedikit. Tapi dari pihak gereja Katolik maupun dari pihak mereka yang mendirikan tarekat tidak pernah menentukan, oh, untuk pendirian tarekat ini harus kamu perpuluhan. Teman-teman boleh baca mulai dari abad ketiga sampai abad 21 ini. Soalnya biara pertama kali berdiri itu di Monte Cassino. Biaranya Santo Benedictus Nursia. Itu biara pertama kali berdiri. Teman-teman boleh cari datanya. Kalau nggak bisa ketemu, nanti bisa minta saya. Ada nggak dari mereka-mereka pendiri biara ini yang menetapkan, hai kamu, haleluya, berikan persembahan untuk membangun tubuh Kristus melalui tarekat ini. Itu kan yang kita sering dengar di YouTube kayak gitu kan. Pertama selalu dibuka, haleluya. Tapi kalau sudahnya, perpuluhannya yang ditegaskan. Jadi pujilah Tuhan atau pujilah uang, begitu. Nah, ini ada yang terpental, Pak RT, ya nanti tunggu Bang Gia balik, bisa diangkat. Nah, mungkin Pak Suto ada tambahan dulu, kita tektok begitu, Pak Suto, silakan. Nah, ini kita yang perlu kita cermatin itu asas legalitas penggunaannya itu buat siapa. Kalau dari penjelasannya Rabi tadi itu kan persembahan itu dibuat untuk makan kepada keluarganya yang mempersembahkan persepuluhan. Tapi yang menjadi fenomenanya di negeri kita, negeri plus 62 ini kan tidak begitu. Ya, tapi karena itu di lain gereja saya, ya saya tidak perlu worry, slow aja kawan. Kalau Slow di aja, Katolik nggak perlu worry lah ya Pak ya. Tidak perlu worry. Kristen Katolik ya. Ya, Oke, saya Katolik konfirmasi doang. Ya, Kristennya masih Kristen yang Katolik yang nggak worry gitu loh. Maksud saya itu. Iya. Di gereja kami Kristen Katolik di depan gereja itu tidak perlu worry. Kita perlu worry itu kalau jam 5:30 tidak bisa doa pagi ke depan, nah itu kita perlu worry. Itu saya. Apalagi pas Jumat pertama kita tidak ikut misa Jumat pertama itu perlu worry. Kenapa kita ini kok ketaatan kita itu molor, kesetiaan kita ini kendor. Itu yang kita perlu worry. Tapi kalau persepuluhan nggak perlu worry kita. Kita tidak ada pungutan persepuluhan. Saya ngikutin sudah 60 tahun mendekati 70 tahun. Tidak ada persepuluhan. Ya ini untuk saudara-saudara kita agar kembali ke ajaran yang benar. Jangan ada maklumat bahwa pintu surga sudah terbuka dengan manajemen sepersepuluhan akan dilipat gandakan dari surga, terus kita tergiur harus diuji. Bener enggak? Pintu gerbang surga itu dibuka, bener enggak? Kita uji itu. Jangan hanya menerima katanya. Apalagi nubuatan. Kita sudah jelas di secara sola scriptura ayatnya ada itu. Untuk nubuatan tidak boleh diterjemahkan secara sendiri-sendiri, harus melalui gereja.
Gereja itu apa? Ya, tradisi suci melalui firman Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para rasul dijaga melalui magisterium. Jadi ajaran yang terjaga itu magisterium. Pak Soto boleh salah, Bro Degia boleh salah, Bro Katolik boleh salah, Romo Pastor, Romo Skop, Bapak Paus, Bapak Kardinal boleh salah, magisterium tidak boleh salah. Itu yang menjaga akan ajaran-ajaran tradisi suci melalui lisan maupun tertulis. Dan saya itu aja, Bro Katsi. Terima kasih. Berkat dalam, Bro Degea. Balikan. Iya, nah jadi memang justru yang agak menarik dari pernyataannya Mbah Suto buat saya tadi, ternyata masih ada ya oknum yang bilang pintu surga bisa terbuka. Nah ini kita komparasi ya teman-teman, jadi ya coba kita cermatin baik-baik. Yesus itu tidak pernah mengajarkan ibaratnya pelayanan terhadap dirinya itu menjadi sarana untuk perkembangbiakan duit kita loh ya. Harus digarisbawahi, cetak merah, kalau bisa ditebel-tebelin. Kalau sudah mengajarkan begitu, itu sudah, maaf ya, ini sudah klinik, sudah magis. Apa bedanya kita dengan dukun-dukun yang menawarkan jasa itu? Kalau kamu setor ke saya, 2 minggu kemudian duitmu 10 kali lipat. Apa bedanya? Sama kan? Kalau yang ditawarkan seperti demikian, kamu kasih ke saya sebagai hamba Tuhan, Katsu, kasih saya 10 juta. Nanti percayalah, proyek kamu yang bangun jalan ini tembus. Apa bedanya sama yang barusan saya sebut? Sama toh? Magis, klinik, dukun, jasa pelipat gandaan uang. Makanya absurd ya buat saya kalau khotbah-khotbah yang berbau kepentingan uang itu, ya saya bukannya sok suci, di sini bukannya sok suci. Saya juga orangnya masih realistis. Hidup itu perlu uang, ya perlu. Tapi ketika kita sudah menekankan bahwa kita yang menjadi pusat dan kita yang harus menjadi titik terpenting dari pemberian persembahan itu kita, maaf ya kalau bahasa saya agak keras, tapi kita sudah memerankan bahwa kita sebagai pewarta itu menggantikan peran Yesus.